Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai bab pajak penghasilan bagian 1 dan bagian 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Bu Inggrimba Pramula. Perkenalkan, nama saya Azahra Hani Amaria. Perkenalkan, nama saya Elvi Nugraheni. Kenalkan, nama saya Elisa Lailatul Kashanah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh atau pajak penghasilan disebut wajib pajak. Kemudian, subjek pajak dan wajib pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah 1. A. Orang pribadi. B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kedua, badan. Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, dengan nama dan bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari A. Subjek pajak orang pribadi, yaitu yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut, dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang B, subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang C, subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri yang terdiri dari A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang B. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri antara lain adalah yang wajib pajak dalam negeri. Pertama, dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum berdasarkan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Yang keempat, wajib menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan. Kemudian untuk wajib pajak luar negeri, yang pertama yaitu dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Yang ketiga, tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan berdasarkan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26. Yang keempat, tidak wajib menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan. Kemudian, kewajiban pajak subjektif. Untuk lebih memperjelas pengertian kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan
diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Yang pertama, dimulainya kewajiban pajak subjektif dalam subjek pajak dalam negeri orang pribadi, yaitu saat dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Untuk subjek pajak dalam negeri badan, yaitu saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian untuk subjek pajak luar negeri melalui BUT, yaitu saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Kemudian untuk subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT, yaitu saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian untuk warisan belum terbagi, yaitu saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi, yaitu saat meninggal dan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian untuk subjek pajak dalam negeri badan, yaitu saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Dan untuk subjek pajak luar negeri melalui BUT, itu saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Kemudian untuk subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT, yaitu saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian untuk warisan belum terbagi, yaitu saat warisan telah selesai dibagikan. Kemudian tidak termasuk subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah 1. Kantor perwakilan negara asing. Kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: A. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. B. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional, dengan syarat: A. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. B. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat perwakilan pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: A. Bukan warga negara Indonesia. B. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya ada objek pajak. Objek pajak dalam pajak penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk apapun. Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Sementara itu, bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Tidak termasuk objek pajak: 1. A. Bantuan atau sumbangan. B. Harta hibahan. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. 6. Dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas. Dan terdapat beberapa hal lain yang bisa dibaca lebih jelas dan lengkap di buku Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sementara untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut. Penghasilan kena pajak wajib pajak badan adalah penghasilan neto, atau dapat dijabarkan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan kena pajak wajib pajak pribadi adalah penghasilan neto dikurang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.
dapat dijabarkan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang Penghasilan dikurang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah 1. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. 2. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang menikah atau kawin. 3. 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah yang dikenakan kepada maksimal 3 orang. Di sini saya akan menjelaskan tarif pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau yang diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 17. Nah, untuk lapisan penghasilan kena pajak sendiri dari 50 juta akan dikenakan tarif pajak 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu akan dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Dan yang terakhir di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%. Yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap itu berlaku sejak tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan cara menghitung pajak. Untuk menghitung PPh dapat digunakan 2 rumus. Yang pertama, pajak penghasilan atau WP badan. Itu dengan cara penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Untuk hasilnya sendiri sama dengan penghasilan neto kali tarif pasal 17. Hasilnya kurung buka penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPh kurung tutup kali tarif pasal 17. Rumus yang kedua, pasal penghasilan atau WP pribadi bisa menggunakan rumus penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17 sama dengan kurung buka penghasilan neto dikurangi PTKP kali tarif pasal 17 sama dengan kurung buka penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenakan UU PPh kurung tutup dikurangi PTKP kali tarif pasal 17. Nah, untuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final itu tetap dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT, hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lain. Nah, yang terakhir, cara melunasi pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi 1. Pembayaran sendiri oleh wajib pajak yang diatur PPh pasal 25 untuk setiap masa pajak. Yang kedua, pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga atau orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terhutang selama tahun pajak. Nah, 2. Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dengan cara 1. Membayar pajak yang kurang disetor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terhutang. Yang kedua, membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Bentuk usaha tetap atau sering disingkat BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan
tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT ini dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain. Bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan baik yang berasal dari usaha atau kegiatan maupun yang berasal dari harta yang dimiliki atau dikuasainya. Dengan demikian, semua penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, yang menjadi objek pajak penghasilan BUT adalah yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Contohnya, Communitel Ltd yang bergerak dalam usaha penjualan satelit komunikasi mempunyai cabang di Selanjutnya, yang menjadi objek pajak penghasilan BUT adalah yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Contohnya, Communitel Ltd yang bergerak dalam usaha penjualan satelit komunikasi mempunyai cabang di Jakarta dengan nama Communitel Indonesia. Apabila Communitel Indonesia memperoleh laba melalui usaha penjualan satelit komunikasi, maka atas laba penjualan tersebut dikenakan pajak penghasilan sebagai pajak atas penghasilan wajib pajak BUT. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau diberikan atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Sebagai contoh, New York Bank mempunyai cabang di Jakarta dengan nama New York Bank Indonesia. Apabila New York Bank memperoleh penghasilan berupa bunga atas pinjaman yang diberikan tanpa melalui New York Bank Indonesia, maka penghasilan bunga tersebut tetap dianggap sebagai penghasilan BUT. Kemudian yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Di samping biaya-biaya yang berkenaan dengan poin 1, biaya-biaya atau pengeluaran kantor pusat yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3, boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Penentuan laba BUT. Dalam menentukan besarnya laba BUT, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, pembayaran oleh BUT kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah A. Royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya. B. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. C. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Perlakuan pajak atas penghasilan kena pajak
dari suatu BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. Itu bersifat final, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, penanaman kembali harus dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya, paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Kemudian yang ketiga, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Yang keempat, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial. Bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman kembali wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan kepada Dirjen Pajak atau Direktur Jenderal Pajak sebagai lampiran SPT tahunan PPh tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.